Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Putri Pratiwi dengan NIM 1503619079. Pada video ini saya akan membahas tentang media pembelajaran audiovisual. Pada video ini ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang media pembelajaran, yang kedua tentang konsep media pembelajaran yang saya ambil, yaitu tentang audiovisual, yang ketiga yaitu argumentasi atau alasan mengapa saya memilih media pembelajaran tersebut, dan yang keempat yaitu rancangan pembuatan media pembelajaran audiovisual. Di sini dijelaskan dari definisi dari media pembelajaran. Menurut Alwi tahun 2017, media pembelajaran merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh pengajar dalam proses pembelajaran agar pengajaran dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran tersendiri, yaitu apa sih pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Jadi, dalam proses belajar mengajar, adanya media pembelajaran ini sangat penting. Hal itu karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media pembelajaran sebagai perantara, menurut Nugrawiyati tahun 2018. Maksudnya, media pembelajaran ini dapat menjadi jembatan atau cara untuk mentransfer penjelasan dari guru kepada siswa, dan siswa itu menerimanya tuh dengan lebih mudah gitu, mencerna materi yang guru kasih itu lebih mudah. Selanjutnya, pada saat ini kan media pembelajaran itu telah berkembang ya, yang artinya itu telah banyak jenis atau bentuk-bentuk dari media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yaitu audiovisual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari media pembelajaran audiovisual tersebut, yang merupakan media pembelajaran yang saya ambil. Jadi, apa sih media pembelajaran audiovisual itu? Menurut Hayati dan Haryanto tahun 2017, media audiovisual merupakan sebuah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan gambar. Jadi, audio itu kan artinya suara dan visual itu artinya gambar. Jadi, nantinya saya akan menggunakan PowerPoint yang di dalam PowerPoint itu saya akan berikan gambar-gambar seperti animasi, dan saya akan menambahkan audio suara. Selanjutnya ada karakteristik dari media audiovisual. Apa sih karakteristik dari media audiovisual itu? Yang pertama yaitu bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, yang kelima merupakan dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, dan yang keenam berorientasi pada guru. Jadi media pembelajaran audiovisual itu dalam penerapannya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Maksudnya tadi kan dijelaskan audio visual, audio itu suara dan visual itu gambar. Tentunya media pembelajaran ini dibuat itu agar siswa itu lebih tertarik dalam belajar. Kenapa? Karena siswa itu selain bisa melihat, siswa juga bisa menangkap suara. Jadi kan ada berbagai cara bagaimana siswa itu mudah dalam menerima pembelajaran. Untuk itu jadinya media pembelajaran audiovisual ini saya pilih agar siswa itu lebih tertarik dalam menerima materi gitu. Terus yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Pada poin ini maksudnya itu kayak ini kan dibuat bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Makanya
di sini dikatakan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Terus yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran tutorial ya. Dan yang keempat merupakan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kekurangan selain kelebihan tentunya media pembelajaran audiovisual ini memiliki kekurangan. Kekurangan dari media audiovisual ini yang pertama sukar untuk direvisi, yang kedua relatif mahal, yang ketiga memerlukan keahlian khusus, dan yang keempat peralatan yang digunakan harus lengkap. Selanjutnya saya akan membahas tentang argumentasi atau alasan mengapa saya memilih media pembelajaran audiovisual ini untuk digunakan dalam proses belajar mengajar yang akan saya lakukan. Kenapa audiovisual? Ya, kenapa audiovisual? Jadi, media audiovisual dapat digunakan untuk menyampaikan pesan melalui kegiatan mendengar dan melihat, sehingga jika PowerPoint digunakan pada proses pembelajaran akan membuat peserta didik tertarik dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang diharapkan nantinya hasil belajar dapat lebih meningkat. Selain itu, penggunaan slide yang ditambahkan suara bukan alat audio visual lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh karena itu, slide termasuk media visual saja atau media visual plus suara, menurut Legendary dan Raharjo tahun 2016. Selanjutnya akan membahas tentang efektivitas penggunaan audiovisual pada mode pembelajaran problem-based learning. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan pada proses pembelajaran ini saya itu memilih kompetensi dasar tentang spesifikasi jembatan. Lalu saya memilih mode pembelajarannya itu problem-based learning dan media pembelajarannya itu audiovisual berbasis PowerPoint dan animasi. Kenapa saya memilih media pembelajaran audiovisual ini? Karena dari KD yang saya ambil, KD-nya itu termasuk materi konsep, di mana materi ini lebih kepada teori kan. Terus mode pembelajaran problem-based learning ini menekankan kepada proses diskusi kelompok gitu. Menurut saya pada mode pembelajaran problem-based learning ini tentunya siswa itu dituntut untuk aktif dan berpikir kritis. Makanya saya merasa media pembelajaran dari audiovisual ini sangat cocok diterapkan pada mode pembelajaran problem-based learning. Dari materi yang disajikan di dalam PowerPoint dan dengan animasi, gambar-gambar animasi, suara seperti itu, menurut saya itu akan lebih meningkatkan kreativitas siswa, terus membuat siswa lebih tertarik terhadap materi yang diajarkan dan lebih mudah mengakses, dimana nantinya dalam PowerPoint ini media PowerPoint ini akan dijelaskan tentang materi, terus perencanaan kelompoknya, terus pembahasan masalahnya, pemberian tugas, itu semuanya ada di dalam PowerPoint tersebut. Makanya menurut saya media pembelajaran audiovisual ini tuh efektif diterapkan pada model pembelajaran problem-based learning yang saya ambil. Selanjutnya yaitu ada rancangan pembuatan media pembelajaran audiovisual. Ya, di sini ada 3 tahapan atau langkah-langkah dalam perencanaan atau perancangan pembuatan media audiovisual. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap inti, dan yang ketiga itu tahap penilaian. Tahap persiapan itu maksudnya adalah guru di sini tuh mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan sebelum proses pembelajaran dimulai, seperti kayak merancang PowerPoint-nya, merancang desainnya, seperti itu. Tahap inti itu proses belajar mengajar. Jadi setelah tahap persiapan selesai, media pembelajaran ini tuh dipersiapkan, seperti kayak materinya,
terus pemberian kelompoknya, terus memberikan masalahnya pada siswa kayak gitu. Terus tahap penilaian itu yaitu tahap evaluasi, di mana pada tahap ini dalam PowerPoint ini juga ada seperti penugasan yang nantinya siswa itu bisa mengakses penugasan tersebut dari media pembelajaran yang dibuat itu. Nah, dalam proses pembuatannya saya menggunakan 3 aplikasi, rencananya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama tentunya PowerPoint, di mana di situ akan berisi tulisan-tulisan. Terus untuk desainnya atau seperti animasi dan pokoknya grafik-grafik seperti itu saya menggunakan Canva, dan untuk animasi bergeraknya saya menggunakan aplikasi animasi yang berada di Play Store atau App Store itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.